Yes, psikologi industri dan organisasi. Pendengar kata psikologi, sebagian besar orang menghubungkannya dengan psikotes atau penyakit jiwa. Nah, padahal ruang lingkup psikologi itu tidak terbatas hanya pada kedua hal tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, pertama-tama yang akan dibahas itu tentang pengertian psikologi. Setelah itu, baru akan dibahas lebih khusus tentang pengertian psikologi industri dan organisasi dan perkembangannya di Indonesia. Industri di sini itu bukan tentang industri sebagai pabrik seperti itu, tetapi memang mencakup juga pengertian bisnis atau corporate. Oke, kita langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pengertian dan wawasan psikologi industri dan organisasi, atau kita singkat saja sebagai PIO. Apa sih psikologi? Psikologi itu berasal dari dua suku kata, berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos. Psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dari dua suku kata tersebut dapat diartikan psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa. Nah, jiwa, psikologi merupakan ilmu jiwa yang ilmiah, yang saintifik. Artinya dalam mempelajari psikologi harus dari sudut ilmu. Jadi psikologi sebagai suatu sains. Nah, psikologi sebagai suatu ilmu itu merupakan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian-penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini adalah penelitian yang dijalankan secara terencana, sistematis, terkontrol, dan dalam psikologi dilakukan berdasarkan data empiris. Makanya kita masuk ke dalam pembahasan tentang psikologi sebagai suatu ilmu. Yang pertama itu pendirian laboratorium pertama tahun 1875 itu di Leipzig, Jerman oleh Wilhelm Wundt. Beliau seorang fisiolog atau ahli fisik yang mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman. Pun melakukan berbagai percobaan di laboratoriumnya dengan menggunakan metode-metode ilmiah seperti yang juga digunakan ilmu pengetahuan lainnya. Karena metode-metode yang digunakan, Wundt juga kemudian disebut sebagai tokoh psikologi eksperimen. Jadi eksperimen yang dilakukan menggunakan metode ilmiah seperti ilmu yang lainnya. Nah, ini metode ilmiah ini bertujuan untuk memaksimalkan objektivitas atau fakta empirik temuan yang dilaporkan. Jadi artinya yang lebih merupakan fakta empirik daripada spekulasi, yang lebih merupakan fakta objektif daripada pandangan. Nah, ilmu itu berhubungan dengan fakta-fakta yang dapat diobservasi, yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, diukur, dan dilaporkan. Nah, lembaga psikologi mempelajari gejala psikis manusia seperti proses pengenalan, pengamatan, ingatan, pikiran, dan sebagainya. Nah, sehingga perlu dibuat rancangan. Nah, kekurangan akan tenaga terampil yaitu menyebabkan perusahaan menggalakkan pelatihan dalam industri. Penerapan dari prinsip-prinsip belajar sangat mempengaruhi efektivitas program-program pelatihan ini. Nah, kita masuk ke dalam psikologi diferensial. Di samping psikologi umum yang perkembangannya didasari temuan-temuan eksperimen dan penelitian, berkembanglah psikologi diferensial atau psikologi khusus. Mana psikologi yang khusus, Williamson memberikan dasar yang kuat pada psikologi diferensial ini dalam bukunya Die Differentially Psychology pada tahun 1900 yang membahas yang mengulas secara sistematik bidang-bidang dan metode psikologi khusus yang berkembang menjadi psikoteknik atau psikometri yang mempelajari dan mengukur gejala-gejala psikis khas seseorang. Dan selanjutnya cabang ini menekankan keunikan seseorang dan menekankan adanya perbedaan antar manusia. Jadi perbedaan antar manusia ini diupayakan untuk dapat diukur dengan menggunakan alat-alat ukur yang kemudian dikenal sebagai tes psikologi atau psikotes. Seperti itu. Nah, tes intelijensi ini awalnya itu dikembangkan oleh Binet
dan Simon dengan tujuan untuk mengukur intelijensi atau kemampuan mental untuk mengembangkan alat ukur yang membedakan anak normal dan lemah ingatan dari pemerintah di Perancis. Nah, setelah Perang Dunia Pertama, itu psikometri berkembang dengan sangat pesat dan mulai digunakan dalam seleksi tenaga kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dari psikologi industri dan organisasi menurut pakar-pakar. Yang pertama, menurut Guyon tahun 1983, keilmuan yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dengan dunia kerja, sedangkan menurut Monsterberg dan dalam dunia Berry, itu hampir sama sih seperti Guyon. Jadi keilmuan yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja. Nah, terus ada yang mengutarakan tentang psikologi industri dan organisasi itu merupakan satu keseluruhan pengetahuan atau a body of knowledge yang berisi fakta, aturan, dan prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan. Selanjutnya, psikologi industri dan organisasi itu diupayakan untuk kepentingan semua pihak dan harus disadari akan tetap adanya kemungkinan penafsiran yang negatif. Jadi, misalkan gini, manajemen itu memancing motivasi pada pekerjanya dengan insentif. Jadi agar prestasi kinerja tinggi, tujuannya sih seperti itu. Jadi otomatis dengan semakin tingginya prestasi kinerja pekerja, maka dia akan mendapatkan sebuah insentif yang besar juga dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh keluarga pekerja. Nah, jika mereka berpikir positif, tentu mereka akan dapat merasakan bahwa cara kerja yang efisien itu menguntungkan. Gitu. Karena dengan tenaga yang sama, prestasi kerja mereka pun lebih tinggi. Jadi, insentif yang mereka dapatkan pun lebih tinggi. Nah, tetapi jika mereka bersifat negatif, maka mereka hanya akan merasa tenaga mereka itu disedot atau istilah kasarnya kerja rodi lah. Nah, dan itu akan karyawan tersebut akan mengeluh terus-menerus seperti itu. Dan jadi psikologi industri dan organisasi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen, baik perorangan maupun kelompok, dengan maksud agar temuannya dapat diterapkan dalam industri dan organisasi untuk kepentingan dan kemanfaatan manusianya dan organisasinya. Seperti itu. Nah, itu adalah pengertian dari psikologi industri dan organisasi. Oke, kita sedikit menambah wawasan tentang psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, perkembangan PIO atau psikologi industri itu menjadi sebuah ilmu memungkinkan perubahan pada organisasi. Perkembangan psikologi industri menjadi suatu ilmu yang memungkinkan perubahan pada organisasi, yaitu organisasi formal yang mencakup untuk mencari keuntungan, proses produksi yang tidak berorientasi utama mencari keuntungan. Nah, yang kedua, organisasi dapat dipandang sebagai sistem yang terbuka. Menurut Cass dan Rosenweig, mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan keseluruhan yang terorganisasi yang terdiri dari dua atau lebih bagian, komponen atau subsistem yang saling tergantung yang dipisahkan dari suprasistem sebagai lingkungan oleh batas-batas yang dapat ditemukan ahli. Dan selanjutnya, objek yang dipelajari PIO adalah perilaku manusia sebagai tenaga kerja dan konsumen dalam interaksinya dengan organisasinya. Nah, selanjutnya perilaku manusia dipelajari dalam kaitan dengan fungsi batas sistem. Jadi contohnya seperti pelamar, tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengadaan dan seleksi tenaga kerja, pengendalian mutu, pemasaran, dan penjualan konsumen. Dan proses produksi dalam sistem atau tenaga kerja dan pelaksana dan tenaga kerja pengelolanya. Nah, di sini ada sebuah tabel yang merupakan model organisasi industri. Yang pertama itu dari seleksi dan penempatan tenaga kerja itu diharapkan diperoleh tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, sikap, dan ciri-ciri kepribadian lain sesuai dengan yang dipersyaratkan atau dituntut oleh pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi industri yang memerlukan tenaga kerja tersebut.